Warga, ini baru jam 3 dini hari. Tapi, di dapur ini kesibukan sudah menyeruak. Kira-kira, ini dapur hotel atau dapur restoran ya? Ternyata, ini adalah dapur dari sebuah catering yang memasak makanan ke pabrik-pabrik yang ada di sekitaran kota Depok nih warga. Jam 3:05, Rehan sang juru masak di catering ini sudah datang di area gedung. Kemudian, ia bergegas mengganti bajunya dengan seragam catering, lalu memakai apron dan sepatu kerja untuk berjibaku menyiapkan bahan masakan bersama rekan-rekannya. Kegiatan memasak untuk catering pabrik selalu dimulai sejak pagi buta. Tapi ngomong-ngomong, bedanya catering pabrik atau yang biasa disebut juga catering industri dengan catering-catering yang lain itu apa sih? Yang jelas sih, catering pabrik selalu menyajikan makanan berupa rantangan maupun prasmanan untuk pagi, siang, atau malam sesuai jadwal shift karyawan. Catering industri juga relatif lebih bersih karena saluran pembuangan air yang ada di dapur seperti ini juga harus tertutup, tidak boleh dibiarkan terlihat. Airnya pun wajib disaring seperti ini. Jadinya, semuanya memang lebih higienis. Terus yang dikasih makan juga ada ratusan, bahkan ribuan orang setiap harinya. Jadi skalanya memang jauh lebih besar dan masif. Makanya, berasnya bisa habis ratusan kilogram per hari. Ayamnya juga bisa ratusan potong. Pokoknya serba massal deh warga. Barang-barang di sini harus fresh semua. Kita menyimpan sayur-sayuran di dalam showcase atau chiller ini. Untuk olahan daging, ikan, dan ayam kita akan meletakkan di freezer sebelah sana. Kalau untuk juru masaknya sendiri, bekerja di catering industri berarti harus siap bekerja secara shift. Ada 3 shift, di mana salah satu shiftnya mereka harus bahu-membahu memasak di dapur pada waktu dini hari. Biasanya sih, kegiatan ini dimulai dari jam 3 pagi hingga pukul 7 atau 8. Seperti catering industri lain, catering yang bernama Wisma Hijau ini juga memiliki gudang penyimpanan makanan tersendiri. Per stok limitnya di sini, paha ayam sekitar 50 kilo, daging kakap 150 kilo, dorinya 50 kilo, iga juga 50 kilo, untuk ikan cakalangnya di 100 sampai 80 kilo. Guna mensiasati berbagai harga kebutuhan pokok yang serba naik, catering yang terletak di Depok ini berbelanja langsung ke Pasar Induk, tepatnya ke Pasar Induk Kramat Jati di Jakarta Timur setiap seminggu sekali. Berkarung-karung bahan makanan dibeli secara grosir, sehingga harganya kalau dihitung-hitung jadi lebih murah. Untuk hari ini sih ada 250 porsi makan siang dan 50 porsi makan malam yang harus disiapkan oleh Rehan dan kawan-kawan. Jumlah tersebut sebetulnya tidak terlampau banyak, mengingat itu merupakan total karyawan hanya untuk satu pabrik saja. Biasanya, catering ini memasak 4 pabrik sekaligus dengan jumlah makanan yang disiapkan mencapai 1.500 porsi. Widih, waktu menunjukkan pukul 4 pagi. Ini waktunya memasak lele goreng. Jangan kelupaan nih sama bintang utamanya, yakni ayam bumbu rempah. Kalau dia pakai basic bumbu dasar merah, ditambah rempah-rempah seperti kapulaga, terus bunga anis, terus dikasih cengkeh, garam, gula. Menu makanan ditentukan oleh pihak catering. Setiap harinya ada 2 lauk utama berupa daging-dagingan, 2 sayuran, 2 lauk pendamping, dan 2 macam buah-buahan. Allahu Akbar. Jam 4:10, Rehan izin sejenak untuk sholat subuh. Untuk shift pagi seperti ini, Rehan yang sudah 10 tahun bekerja di catering ini biasanya dibantu oleh 3 orang rekannya. Meski hanya 4 orang, tapi pekerjaan dijamin selesai tepat waktu. Nah, biar efisien, alat yang dipakai selain harus yang mumpuni dan teruji kualitasnya, juga sengaja dipilih yang bisa memuat banyak. Untuk menanak nasi ini misalnya, pengukus makanan yang dipakai adalah yang bisa memuat hingga 10 loyang beras sekaligus atau setara dengan 80 liter beras. Widih! Terus ada juga pemanggang multifungsi yang bisa memuat hingga ribuan potong ayam. Dan biar kerjanya semakin mudah, bahan-bahan ini biasanya sudah diolah terlebih dulu. Untuk daging ayam misalnya, sudah dimasak dan dibumbui hingga setengah matang.
Kalau sayuran sudah dipotong-potong dan diracik. Begitu pula dengan lauk yang lain. Semuanya sudah diolah di malam atau sore sebelumnya. Jadi sekarang, pekerja catering tinggal mematangkan saja. Cepat dan efektif kan warga? Pukul 6 tepat, semua makanan sudah selesai dimasak. Mengingat makanan ini akan disajikan secara prasmanan, satu persatu makanan dipindahkan ke wadah plastik atau kontainer. Tapi pekerjaan Rehan ternyata belum selesai. Rehan harus menemani salah satu rekannya untuk berbelanja. Hari sudah mulai terang ketika Rehan mengendarai motor menuju ke pasar Cisalak yang masih terletak di Depok. Meski setiap minggu catering industri ini selalu berbelanja ke pasar induk, tapi untuk sayuran yang cepat basi biasanya dibeli setiap hari. Contohnya seperti pare, atau bisa juga bahan makanan yang sudah habis sebelum waktunya dibeli di pasar terdekat. Untuk hari ini selain pare dan sayuran lain, mereka juga membeli 25 bungkus tahu. Semua bahan masakan tersebut ditaruh di dalam keranjang. Selain yang dibeli tidak terlampau banyak, jarak dari pasar Cisalak ke lokasi catering pun tidak terlalu jauh. Sehingga jam 7 mereka sudah kembali ke tempat kerja. Pukul setengah 9, makanan catering pun siap diantar. Dengan diangkut menggunakan troli, seluruh makanan dipindahkan ke dalam mobil. Makanan pun siap diantar ke pabrik yang lokasinya hanya 2 km dari dapur catering. Jam 12, waktunya para karyawan makan siang nih. Meski judulnya prasmanan, tapi tidak semua makanan yang disajikan bebas diambil sendiri oleh karyawan. Khusus untuk lauk utama dan lauk pendamping, makanan sengaja diambilkan oleh pihak catering. Tujuannya supaya seluruh karyawan bisa kebagian. Tapi kalau nasi sih, bebas ambil sepuasnya. Jadi seperti itu nih warga, sekelumit pekerjaan seorang juru masak di catering pabrik. Warga harus tahu, ternyata serumit dan segercep itu ya.